Begini bagian dari alam maut, ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ditanya tentang alam maut, Pak. Ya, bagian-bagian dari alam maut itu apa saja, Pak Pendeta HTD, ya. Alam maut itu bahasa Inggrisnya bisa disebut the dead, bisa disebut Hades ya. Hades ya, alam maut. Alkitab memang menulis alam maut, bukan neraka, bukan. Ya, alam maut dan neraka itu beda. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut hell juga ya. Alam maut bisa disebut hell, bisa disebut the dead, bisa disebut Hades ya. Kalau neraka, neraka juga disebut hell juga ya. Oke, kita berdasar Alkitab ya. Alam maut disebut beberapa kali ya di dalam Alkitab. Salah satu contoh adalah Lukas 16 ayat 23. Di situ ditulis bahwa orang kaya itu masuk ke alam maut. Lalu kepanasan, ya, haus kepanasan. Karena alam maut itu letaknya memang di bawah, ya, di bumi, gitu, masuk ke dalam tanah, gitu, masuk ke dalam bumi, ya. Lalu bagian-bagiannya seperti apa, Pak HTD? Pertama adalah jurang maut. Bahasa Inggrisnya the bottomless pit, ya. Jurang yang tak berdasar ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 1 dan ayat 2. Pintu masuk alam maut itu disebut jurang maut. Gini cara membayangkannya. Kalau Anda tahu pertambangan emas terutama ya, yang bisa Anda lihat di secara tradisional gitu ya. Ya, tambang emas secara tradisional itu pertama kan turun dulu. Turun mungkin beberapa ratus meter gitu ya. Pokoknya turun kayak orang gali sumur aja ya. Turun dulu, makanya karena turunnya itu dalam, sering disebut the bottomless pit. Sumur atau lorong tak berdasar gitu ya, saking dalamnya. Masuk dulu itu di situ dijaga oleh malaikat jurang maut yang disebut Apollyon ya loh. Itu ya di situ ya. Di situ disebut malaikat jurang maut. Turun dulu itu disebut jurang maut, itu pintu masuknya. Lalu habis turun mendatar ya. Mendatar ini cabangnya banyak, itu lorong-lorong yang disebut maut. Jadi turun dulu itu jurang maut, lalu lorong-lorong itu disebut maut, lalu turun lagi itu disebut kerajaan maut. Nah, ya. Jadi kerajaan maut itu paling dalam gitu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang biasa ya, orang biasa yang tidak percaya Yesus itu cuman masuk di lorong-lorong maut ya. Tapi kalau pendeta atau romo yang mengajarkan penyesatan, misalnya pendeta-pendeta yang mengajarkan Tritunggal, romo-romo yang mengajarkan Tritunggal, mengajarkan segitiga, ya, yang Allah itu bukan Yesus, itu kalian turun lagi ke kerajaan maut. Kerajaan maut itu tempatnya iblis. Kalau lorong-lorong itu dikuasai oleh setan-setan. Tapi baik setan-setan maupun iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga Yesus itu memegang kunci. Lorong-lorong itu banyak lorong, kuncinya sekarang dipegang Yesus. Lalu kerajaan maut juga dipegang oleh Yesus kuncinya. Jadi sekarang iblis itu mengembara berapa ya? 1 Petrus 5 ayat 8 apa 2 Petrus 5 ayat 8, bentar ya. Itu lorong-lorong itu sekarang mengembara ya. 1 Petrus apa 2 Petrus, agak lupa ya. Kemungkinan 2 Petrus ya. 2 Petrus 5 ayat 8 kalau tidak salah, coba ya. 2 Petrus 5,
2 Petrus 3 ayat 8. Bukan ya, berarti mungkin 1 Petrus. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya betul. 1 Petrus 5 ayat 8. Karena sudah dikuasai oleh Yesus itu lorong-lorong maut dan jurang maut, maka iblis itu mengembara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sekarang ini jurang maut, kemudian maut dan kerajaan maut itu sudah dikunci, digembok oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Lihatlah, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, gitu ya. Jadi sekarang kalau Anda tempat transit orang mati, jadi alam maut adalah transit orang mati, roh orang mati kalau tidak percaya Yesus. Jadi dari agama apapun, dari 4.300 agama dunia, pilihannya itu hanya dua, ya. Percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, ya. Nggak usah berdalih macam-macam. Pilihannya itu cuma dua, percaya Yesus atau tidak. Yang percaya Yesus ke Firdaus, yang tidak percaya Yesus ke alam maut. Ya. Agama apapun dari 4.300 agama dunia yang sekarang ada di dunia ini. Yakin Pak? Yakin, karena nanti penghakiman juga cuma dibagi dua, antara orang yang percaya Yesus dan yang tidak percaya Yesus. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 12, ya. Dibuka semua kitab. Dari yang percaya Yesus pun ada dua lagi, yang benar-benar percaya Yesus dan yang ngaku-ngaku percaya Yesus. Yang ngaku-ngaku percaya Yesus itu yang disebut Nasrani. Itu sekarang kalau Anda ketemu orang Nasrani, ngaku-ngaku percaya Yesus doang. Katolik dan Protestan itu cuman orang ngaku-ngaku percaya Yesus. Tapi Allahnya bukan Yesus, betul atau betul? Sorry ya, Katolik sama Protestan, Allahmu Yesus atau bukan? Bukan Pak, tapi kamu ngaku-ngaku percaya Yesus. Jadi kekristenan pun dibelah dua, percaya Yesus dan ngaku-ngaku doang. Sementara segala di jagat raya ini dibagi dua, percaya Yesus atau tidak. Yang ngaku-ngaku percaya Yesus dan yang tidak percaya Yesus, dua-duanya masuk ke alam maut. Hanya yang percaya Yesus yang masuknya ke Firdaus. Sangat simpel sebenarnya. Ya, nggak percaya kayak gitu Pak. Loh, kalau nggak percaya nanti saat kalian mati baru percaya. Itu pendeta HTD ternyata benar. Ya, kami ini Pak, kami ini alim loh Pak. Kami ini berbuat baik, kami jadi orang yang santun dan lain-lain. Tapi percaya Yesus enggak. Lah nanti kalau mati alam maut. Pasti. Cirinya gampang kok. Kalau masih didoain sehari, 2 hari, 7 hari, 40 hari berarti alam maut. Kalau kamu masuknya ke Firdaus, Yesus bilang hari ini juga. Kalau orang mati sekarang, 24 jam sudah ke Firdaus, paling lama 24 jam. Tapi kalau matimu tidak percaya Yesus, kamu diputer-puter dulu sama setan. 3 hari masih di ruangan, 7 hari baru di halaman, 40 hari baru di jembatan, 1 tahun di alun-alun. Jadi clear kok ya, seperti itu. Itu tanda bahwa seseorang itu matinya masuk Firdaus atau alam maut. Alam maut ya kepanasan, pasti kepanasan itu. Jadi clear ya, alam maut itu ada jurang maut, itu pintu masuknya, kemudian ada maut, lorong-lorong maut, dan kerajaan maut. Makanya di dalam Wahyu 1 ayat 18 Yesus berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian di dalam Wahyu 20 ayat 12, penghakiman nanti hanya dibelah dua. Orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus sendiri dibagi dua lagi. Yang ngaku-ngaku doang, yang disebut kelompok kambing, atau orang yang benar-benar percaya Yesus yang disebut domba.
Jadi padat, singkat, dan clear. Jadi jangan hanya ngaku-ngaku ya. Orang yang ngaku-ngaku Kristen binasa, ya, go to hell, ya, pasti ke alam maut, pasti. Makanya saya kan pernah diizinkan melihat alam maut itu pendeta-pendetamu yang kamu banggakan itu semua ada di situ semua, di alam maut semua, ya. Teriak-teriak, pendeta yang jualan minyak urapan, pendeta yang pendukung Tritunggal, ya, semua. Jadi kalau Anda hari ini tidak percaya Yesus, cuman ngaku-ngaku percaya Yesus, dijamin gitu, alam maut tempatmu. Simpel kok. Kekristenan itu simpel sekali, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.